Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 29 Desember 2021. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Allah sebelum kita beristirahat pada malam ini. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan kehadapan hadirat-Mu Bapa, sebab Bapa begitu baik dalam berkarya untuk menjamin keselamatan hidup kami umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum beristirahat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa, mengucap syukur, dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membuka kebenaran firman Allah di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat lainnya. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita baru saja merayakan perayaan Natal 25 Desember 2021. Dan tentu yang masih tersisa di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Masih ada pernik Natal. Masih ada pohon Natal. Bisa juga masih ada tersisa kue-kue Natal yang masih ada di tempat kediaman kita masing-masing. Memang tentu banyak di antara kita yang telah merayakan perayaan Natal itu dengan penuh sukacita, bahkan dapat menjamu orang-orang yang mengunjungi kita dengan makanan yang jauh lebih enak dari hari-hari sebelumnya yang kita siapkan bagi keluarga kita. Sebab seringkali dalam kebiasaan kita, dalam hubungan dengan menyiapkan menu untuk para tamu, kita akan menyiapkan jauh lebih baik, bahkan lebih banyak dari yang biasa kita siapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita merasa bahwa pesta Natal itu dapat kita alami setahun sekali. Dan karenanya memang kita harus mempersiapkannya juga dengan baik
apalagi menyambut kunjungan dari para tamu kita yang sempat mengunjungi kita di hari raya yang luar biasa bagi kita umat percaya. Dan sekali lagi tentu kita sudah dapat mengalami itu semuanya. Kita juga sedang mempersiapkan diri kita untuk mengakhiri tahun 2021. Sekaligus kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyambut tahun rahmat Tuhan yang baru, 1 Januari 2022. Saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian kitab suci dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Ini bukan bagian bacaan yang baru bagi kita. Bacaan ini telah kita renungkan berkali-kali di dalam hari-hari hidup kita, apalagi setelah menjelang perayaan Natal. Bagian ini pasti juga akan dapat direnungkan dalam setiap kebaktian-kebaktian utama atau pelayanan-pelayanan lainnya yang diselenggarakan oleh gereja Tuhan di mana kita menjadi bagiannya. Atau dalam kesetiaan kita membaca kitab suci, bagian ini pasti kita sudah baca dan telah kita renungkan berkali-kali. Sekalipun demikian, saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian ini dengan seksama. Karena ada sesuatu yang penting yang perlu kita belajar dari bagian kitab suci yang telah kita dengar pada malam ini. Kita ingat di dalam bacaan tadi bahwa ternyata orang tua dari Yesus telah mengantarkan Yesus untuk mengalami perayaan bersama di Yerusalem pada waktu itu. Dan sebagaimana biasanya, perayaan selalu ditandai juga dengan berbagai-bagai pesta, berbagai-bagai sukacita bagi kehidupan bersama. Apalagi perayaan itu dapat dirayakan setahun sekali bagi kehidupan umat Allah. Yang menarik dari bacaan ini adalah bahwa setelah usai perayaan Hari Raya Paskah bagi kehidupan orang Yahudi pada waktu itu, maka orang tua daripada Yesus bersama dengan keluarga bergegas untuk meninggalkan kota Yerusalem dan kembali ke tempat kediaman mereka di Nazaret. Dikisahkan bahwa setelah 1 hari perjalanan mereka ternyata melihat bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mulanya mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara mereka bersama-sama dengan para kenalan, kaum kerabat, keluarga, dan sanak saudara dalam rombongan perjalanan dimaksud. Tapi setelah orang tua dari Yesus mencari Yesus di antara barisan keluarga, ternyata mereka tidak menemukannya. Itulah sebabnya Yusuf dan Maria berkeputusan harus mencari Yesus kembali di tempat di mana perayaan itu telah mereka alami bersama. Karena itu mereka bergegas dan berbalik arah untuk kembali ke kota Yerusalem, mencari anak terkasih mereka. Dan selama beberapa hari mereka mencari, mereka tidak menemukannya. Tapi kemudian ketika mereka memasuki bait Allah, ternyata mereka bertemu dengan Yesus. Karena dia sedang ada di antara kerumunan orang-orang yang berkecimpung dalam kehidupan keagamaan. Dia berjumpa dengan
di dalam bait Allah. Dan dia sedang berdiskusi bersama dengan mereka di sekitar kesaksian kitab suci. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini sangat menarik untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya masa kini. Yang menarik adalah bahwa ketika ada begitu banyak orang yang menyibukkan dirinya dengan perayaan itu, dengan lebih mengutamakan pesta Paskah, dengan lebih mengutamakan soal makan dan minum, dengan lebih hanya melihat pada perayaan secara seremonial di dalam kehidupan mereka. Yesus sedang fokus pada satu pekerjaan yang spesial, yakni dia justru menyelidiki kitab suci. Dia bersama dengan orang-orang yang ada di dalam bait Allah dan mencari kehendak Allah melalui kitab suci. Dan dikisahkan dalam bacaan ini bahwa dia dapat berdiskusi dengan orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Dan mereka tercengang, mereka begitu heran karena dia bisa memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa. Dia bisa dapat menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Dia begitu sangat luar biasa, punya pengetahuan yang sangat dalam terhadap kesaksian kitab suci. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus dalam hubungan dengan perayaan Paskah pada waktu itu tidak lebih fokus pada pesta perayaan yang diselenggarakan, tetapi Yesus lebih fokus untuk mendalami kesaksian kitab suci. Dia lebih fokus pada pengajaran di dalam bait Allah dan berdiskusi di sekitar kesaksian kitab suci kepada setiap orang yang ada di dalam bait Allah pada waktu itu. Dan kecerdasannya begitu luar biasa, membuat banyak orang tercengang menyaksikan pengetahuan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari apa yang dilakukan oleh Yesus melalui bacaan kitab suci, kita harus ingat dengan baik bahwa ternyata sebuah perayaan gerejawi yang diselenggarakan, Yesus justru mengambil langkah yang sangat berbeda dengan kehidupan manusia pada umumnya, di mana dia tidak hanya menaruh perhatian pada acara-acara seremonial atau sekadar sebuah pesta pada perayaan dimaksud, tetapi dia memanfaatkan momen itu sebagai momen pembelajaran, momen untuk belajar kitab suci, momen untuk menggali lebih dalam kesaksian kitab suci bagi kehidupan umat percaya pada waktu itu. Momen di mana saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan apa pesan Tuhan bagi kehidupan umat manusia melalui kesaksian kitab suci. Ini tentu menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena kita baru saja mengalami perayaan Natal 25 Desember 2021. Masing-masing kita bisa dapat berefleksi, sesungguhnya fokus kita ada di mana? Apakah kita ada pada berbagai momen perayaan yang diselenggarakan, apalagi mempersiapkan makan dan minuman yang lezat untuk menjamu kehidupan para tamu atau menjamu diri kita sendiri? Ataukah kita sedang mengambil sebuah langkah baru di mana kita fokus mendalami kesaksian kitab suci untuk kita mengerti apa maksud Allah
berkenaan dengan berbagai perayaan yang dirayakan oleh gereja Tuhan di mana kita menjadi bagiannya. Pertanyaan ini menjadi penting sebab kalau kita belajar di dalam kitab suci ini, Yesus menggunakan momen perayaan itu dengan sungguh-sungguh baik, di mana melalui momen perayaan itu dia ada di dalam bait Allah dan terus belajar dari kitab suci. Ini penting Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hal menarik yang kedua yang kita belajar dari bagian kitab suci ini adalah bahwa ternyata Yusuf dan Maria serta sanak saudaranya kehilangan Yesus di tempat di mana mereka merayakan perayaan Paskah. Kenapa mereka kehilangan Yesus di tengah-tengah aktivitas mereka di dalam perayaan Paskah pada waktu itu? Karena tentu fokus mereka berbeda dengan Yesus. Fokus yang ada pada para orang tua dari Yesus dan sanak saudara dan keluarganya adalah fokus pada acara-acara seremonial dalam perayaan dimaksud, pada pesta perayaan dimaksud. Tetapi fokus daripada Yesus adalah menggali kesaksian kitab suci dan mempelajarinya dan berdiskusi dengan orang-orang yang ada di dalam bait Allah untuk mengetahui secara dalam apa makna dan kehendak Tuhan bagi sebuah perayaan dimaksud. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi bahwa kita baru saja merayakan perayaan Natal. Pertanyaan bagi kita adalah, adakah kita menemukan Yesus di dalam perayaan Natal yang baru saja kita rayakan? Ataukah justru Yesus hilang dari tengah-tengah perayaan kita karena fokus kita pada hal-hal yang material? Fokus kita pada hal-hal yang hanya sekedar kesenangan sesaat di dalam kehidupan kita, atau kenikmatan yang kita peroleh di dalam perayaan dimaksud. Karena itu masing-masing kita bisa dapat berefleksi. Apakah di dalam perayaan Natal yang baru saja kita rayakan, kita sempat berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan kita? Ataukah justru sama sekali kita kehilangan Yesus, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf dan Maria dan keluarga, yang ternyata kehilangan Yesus karena fokus mereka berbeda dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan kitab suci ini ternyata ada pesan yang indah bagi kita, umat percaya yang baru saja merayakan Natal dalam kehidupan kita. Bahwa supaya kita benar-benar bisa berjumpa dengan Yesus di dalam setiap perayaan yang dikerjakan oleh gereja Tuhan, maka fokus kita harus pada kitab suci. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan Yusuf dan Maria dan keluarga mereka. Mereka kehilangan Yesus karena mereka tidak ada di dalam pergaulan mereka dengan kitab suci di dalam perayaan dimaksud. Mereka sedang fokus pada sesuatu yang lain. Tetapi mereka tidak fokus pada kehendak Allah melalui kesaksian kitab suci. Dan karenanya mereka kehilangan Yesus di tengah-tengah perayaan dimaksud. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui perenungan ini kita harus ingat bahwa bisa saja kita sedang kehilangan Yesus dalam aktivitas hidup yang sedang kita kerjakan. Bisa saja kita sedang kehilangan Yesus di kantor, di mana kita bekerja di sana.
Kita kehilangan Yesus di sana karena kita tidak memperlakukan kehendak Yesus di tempat di mana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai ASN di sebuah kantor misalnya. Atau kita sedang kehilangan Yesus Kristus di pasar karena kita tidak melaksanakan kehendak Yesus di pasar. Kita sedang berlaku tidak jujur. Mungkin timbangan kita tidak murni. Kilo yang kita gunakan tidak pas. Atau berbagai tindakan tertentu yang sedang kita lakukan di berbagai tempat usaha dan aktivitas kita, yang karena tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah, maka kita sedang kehilangan Yesus di dalam segala aktivitas hidup kita. Malam ini perlu kita renungkan secara baik. Ternyata untuk menemukan Yesus, kita harus mencari Yesus di tempat di mana aktivitas itu kita kerjakan. Kita harus menemukan Yesus di kantor. Kita harus menemukan Yesus di pasar. Kita harus menemukan Yesus dalam pergaulan dengan tetangga kita. Dan dalam berbagai usaha dan kerja kita. Yesus harus kita temukan di situ. Berkaitan dengan segala aktivitas yang kita lakukan, yang memiliki nilai kekudusan di dalam kehidupan kita, yang sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi jika kita sedang melakukan sesuatu aktivitas dan tidak lagi memperhatikan aspek kekudusan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang kehilangan Yesus di tengah-tengah aktivitas hidup kita. Karena itu, supaya kita bisa menemukan Yesus dalam kehidupan kita, maka mari kembali belajar pada kitab suci. Tekun dengan kitab suci dan tekun dengan aktivitas kita, tetapi aktivitas kita yang kita lakukan seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan kehendak firman Tuhan dalam hidup ini, supaya Yesus bisa tetap bersama-sama dengan kita dalam segala aktivitas hidup kita. Berhati-hati, jangan sampai kita kehilangan Yesus di tengah-tengah aktivitas yang sedang kita kerjakan. Jangan sampai kita kehilangan Yesus di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, di tempat di mana kita bekerja, di pasar, dan di mana-mana aktivitas kita kerjakan, kita kehilangan Yesus karena kehendaknya kita tidak lakukan di tempat di mana kita berkarya. Berhati-hatilah supaya kita tidak kehilangan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita juga kehilangan Yesus di tengah-tengah persekutuan keluarga kita, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka kehilangan Yesus di antara sanak saudara. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, manakala fokus hidup kita tidak lagi tertuju kepada Yesus, tidak lagi tertuju pada kesaksian kitab suci, maka sesungguhnya kita sedang kehilangan Yesus di dalam hidup kita. Karena itu, segera kembali untuk benar-benar tekun membaca kitab suci dan merenungkannya dengan baik, untuk menemukan Yesus Kristus di dalam setiap aktivitas hidup kita. Hati-hati kalau kita kehilangan Yesus dalam segala aktivitas hidup kita. Apalah artinya kita sukses dalam setiap usaha kita, kita sukses dalam karir kita di tempat di mana kita bekerja, kita sukses di pasar, kita sukses dalam bisnis kita, kita sukses dalam pergaulan kita, tapi kita kehilangan Yesus Kristus. Karena kita tidak memelihara kekudusan hidup kita, kita jauh dari kehendak Allah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Berhati-hatilah. Sebab apalah artinya kita memiliki segalanya, tapi kita tidak memiliki Kristus yang adalah pusat kehidupan kita. Karena itu segera berusaha untuk berjumpa dengan Kristus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan kitab suci tadi. Berdiskusi bersama dengan orang-orang dalam bait Allah. Mencari kehendak Allah melalui kesaksian kitab suci. Dan fokus
untuk terus mencari kehendak Allah di dalam hidup ini. Supaya Yesus bisa tetap bersama-sama dengan hidup kita sekalian. Ingatlah sebelum kita terlambat. Segera berjumpa dengan Yesus kembali dalam seluruh aktivitas hidup kita. Jangan sampai kita ada di dalam gereja mengikuti kebaktian, tapi kita tidak berjumpa dengan Kristus di sana. Karena tubuh kita ada di bait Allah, tapi hati kita jauh dari hadirat Allah. Berhati-hatilah di dalam kehidupan kita. Karena itu melalui bagian kitab suci yang kita belajar pada malam ini, segera kembali kepada kitab suci. Segera kembali kepada kehendak Allah melalui firman-Nya untuk mewarnai aktivitas hidup kita. Supaya Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Segera lakukan ini sebelum kita terlambat. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami mengerti kehendak-Mu. Apa sesungguhnya yang mesti kami kerjakan. Sehingga kami tidak kehilangan Yesus Kristus di dalam perjalanan hidup kami, di dalam aktivitas hidup kami, di dalam usaha-usaha kami. Biarlah kami terus bersama dengan Kristus, karena kami mengandalkan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan terus belajar di dalam kitab suci untuk terus berjumpa dengan Kristus di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami, supaya Roh Kudus memasuki hidup kami, dan berkarya di dalam hidup ini. Supaya kami lebih banyak bergaul dengan kitab suci, dan melaksanakan kehendak-Mu. Supaya kami terus berjumpa dengan Kristus di dalam hari-hari hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjuang untuk terus berjumpa dengan Yesus dalam hidupmu. Dengan membaca kitab suci, mendengarkan renungan sabdanya setiap saat, dan lakukan kehendak Tuhan setiap saat dalam hari-hari hidupmu, supaya terus berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan hidupmu. Selamat beristirahat malam ini. Tuhan beri perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.